Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Nuraini. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah materi pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Maksudnya, bila siswa menjawab secara benar sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan pembelajar secara individual. Langkah-langkah pembelajarannya meliputi: yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran; yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada; yang ketiga, menentukan materi pembelajaran; yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi kecil-kecil; yang kelima, menyajikan materi pembelajaran; yang keenam, memberikan stimulasi; yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa; yang kedelapan, memberikan penguatan ataupun hukuman; yang kesembilan, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa; dan yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Metode pembelajaran demonstrasia, yaitu pengertian metode demonstrasia, metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian. Cara penyajian metode demonstrasi itu ada 7. Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, guru menyusun tujuan untuk memberi motivasi yang kuat pada siswa untuk belajar. Yang kedua, guru mempertimbangkan bahwa pilihan teknik yang digunakannya mampu menjamin tercapainya tujuan yang telah dirumuskannya. Yang ketiga, guru meneliti juga mengenal baik-baik atau mencoba terlebih dahulu agar demonstrasi yang dijalankannya dapat berhasil. Metode pembelajaran simulasi. A. Pengertian metode pembelajaran simulasi merupakan metode pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya. B. Langkah-langkah pembelajaran simulasi. 1. Persiapan simulasi. A. Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. B. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. C. Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi. D. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeran simulasi. 2. Pelaksanaan. A. Simulasi akan dimainkan oleh kelompok pemeran. B. Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. C. Guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan. 3. Penutup simulasi. A. Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang akan disimulasikan. B. Guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Metode pembelajaran bermain peran. Metode bermain peran adalah berperan atau memainkan peranan dalam masalah sosial. Bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Tujuannya untuk menghayati perasaan, sudut pandangan, dan cara berpikir orang lain. Agar proses pelaksanaan pembelajaran ini tidak mengalami
maka perlu adanya langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua memilih tema, yang ketiga menyusun skenario pembelajaran, yang keempat pemeranan. Setelah melakukan peran, langkah berikutnya adalah analisis dari bermain peran tersebut, yaitu diskusi dan evaluasi. Yang selanjutnya adalah melakukan pemeranan ulang, dan yang terakhir adalah membagi pengalaman. Perbedaan metode pembelajaran demonstrasi, simulasi, dan bermain peran atau role play adalah metode pembelajaran demonstrasi, yaitu proses pembelajarannya guru memperagakan atau memperlihatkan atau juga mempertunjukkan kepada anak didik suatu proses, situasi, kejadian, atau urutan untuk melakukan suatu kegiatan yang sedang dipelajari baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan dengan menggunakan berbagai macam media yang relevan. Metode pembelajaran simulasi yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajarannya cenderung menggunakan objek, bukan benda tiruan atau kegiatan yang sebenarnya melahirkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Metode pembelajaran bermain peran atau role play yaitu proses pembelajarannya dengan menempatkan peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain atau memainkan peran tokoh lain dengan penuh penghayatan dan kreativitas berdasarkan peran suatu masalah yang sedang dibahas sebagai materi pembelajaran bermain peran pada saat itu. Sekian kami dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.